dalam membangun das yang belum terpadu, yang masih ego sektoral yang main, ya kan? Itu sudah rusak, sudah ada dampak yang bisa kita rasakan misalnya di hilir, longsor di hulu. Ditambah perubahan iklim ini kan multilapis masalahnya. Das rusak, kemudian ditambah perubahan iklim. Ada dua masalah besar sedang kita hadapi. Masyarakat adat Kajang misalnya, di mana praktek-praktek adaptasi sebenarnya beberapa hal mereka sudah lakukan. Aksi adaptasi lokal sesuai dengan kondisinya. Bisa jadi ini menjadi ada satu titik pengetahuan di situ yang bisa disebarluaskan. Kita sebut amatoa bahwa hutan adat tidak perlu diganggu-ganggu. Biarkan ada air, ada hutan yang mengundang hujan, kemudian dari hujan itu memunculkan mata air untuk kehidupan masyarakat, pertanian, kebutuhan air yang ada di bawah hutan itu, gitu. Itu cara-cara masyarakat adat Kajang menghadapi misalnya perubahan iklim. Jadi kalau dia betul dalam kesadaran terbangun atas pengetahuan, muncul pemahaman, mudah munculkan kesepakatan. Dibandingkan membuat kesepakatan tanpa kesepahaman, itu sebentar juga hilang. Selamat datang di UTAS Kemitraan. Kita kali ini berkesempatan berdiskusi dengan salah satu sosok di balik program yang saat ini sedang berjalan, adaptasi perubahan iklim di Bulukumba, lebih khusus lagi di masyarakat adat Kajang. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut soal masyarakat adat Kajang, kita kenalan dulu dengan yang bersangkutan. Bang, selamat sore Bang. Selamat sore Bang. Apa kabar? Sehat, utuh. Utuh ya Bang? Utuh. Boleh memperkenalkan diri Bang? Oke. Saya Andi Adriadi, sering dipanggil juga sama teman-teman Ardi Labarani, lebih banyak yang kenal di teman-teman NGO. Sekarang sebagai Direktur Organisasi Aksi Sosial Ekologi atau sering disebut Perkumpulan Oase yang beralamat di Kabupaten Bantaeng. Dan kemudian saat ini dalam program adaptasi perubahan iklim dipercayakan sebagai program leader untuk tim implementasi tingkat daerah, konsorsium Payo-Payo dan Oase dalam program perubahan iklim di Kabupaten Bulukumba di masyarakat adat Kajang. Sebelum kita diskusi soal program itu, boleh berkenalkan atau menceritakan soal Oase ini apa Pak? Tahun berapa berdiri, apa kegiatannya, fokusnya? Okay. Oase itu berdiri di tahun 2017 dari beberapa kumpulan teman-teman yang punya persamaan perspektif. Persamaan perspektifnya itu kita melihat ada penataan ruang sebenarnya yang mesti kita beri kontribusi juga dari hasil-hasil pengalaman kita di lapangan sebenarnya, bahwa bagaimana ada masalah di pemanfaatan ruang supaya muncul kesetaraan antara masyarakat, kemudian pemanfaat ruang atau pihak-pihak lain yang memanfaatkan ruang supaya bisa memanfaatkan ruang dengan adil dan berkelanjutan. Muncullah Oase dengan visinya bagaimana penataan ruang yang baik, adil dan berkelanjutan. Berkelanjutan ya Pak? Poin yang menurut saya menarik. Ya. Seberkelanjutan apa Bang dalam konteks kerja-kerja Oase sejauh ini selama 2017 sampai sekarang? Ketika berbicara ruang, dalam hal ini ruang lebih ke spasial misalnya. Kita melihat misalnya salah satunya adalah keberlanjutan itu tidak bisa kita melihatnya ke depan. Ini ada sedikit ketimpangan nih. Kita terlalu fokus di infrastruktur tanpa melihat daya dukung lingkungan kita misalnya. Hanya coba kita masuk dalam satu perspektif kajian tentang unit bentang alam, yaitu daerah aliran sungai atau DAS. Karena kita menyadari bahwa masyarakat yang ada di hilir
itu punya keterkaitan dengan masyarakat di hulu. Apa yang dikerjakan masyarakat di hulu itu sangat berkontribusi pada masyarakat yang ada di hilir. Keterkaitannya ada dalam sistem hidrologi tadi. Ketika hulu pengelolaannya tidak mendukung daya dukung lingkungan hidup, tentu akan merusak juga masyarakat di hilir. Nah, unit kajian ini belum dibangun secara secara terpadu, sebab kita lebih banyak dibutakan dengan wilayah administratif, desa, kecamatan, ya kan di situ. Makanya perspektif DAS sebenarnya ini lebih bisa membangun solidaritas itu melalui keterhubungan air, bahwa kita sama-sama membutuhkan air dalam kajian dan analisa DAS itu sebenarnya. Menarik Bang. Jadi sebenarnya poinnya dalam kelola DAS itu lintas administrasi sebenarnya Bang. Lintas administratif. Dan poin menarik tadi ada keterhubungan antara apa yang dilakukan di hulu punya dampak terhadap hilir. Ya. Ini kan sebenarnya logika yang sejauh ini tidak pernah disadari oleh masyarakat di hulu pun di masyarakat hilir. Ya. Seolah-olah apa yang dilakukan tidak ada hubungannya. Padahal dalam konteks tata kelola DAS itu memiliki dampak yang cukup signifikan ya Bang. Benar, sangat berhubung. Maksudnya kalau ada masalah di dalam spasial kita mau mengajak, mari kita melihatnya lewat perspektif DAS. Bahwa ini kita akan lebih mudah melihat permukaan lahannya seperti apa kerusakannya secara biofisik, secara ekonomi, secara sosial. Ini sangat bisa kita lihat karena ada beberapa pihak di dalamnya kan. Ada mungkin pihak badan usaha di dalamnya, ada masyarakat, ada kepentingan pemerintah, ya kepentingan mungkin organisasi-organisasi masyarakat sipil misalnya ada semua di dalamnya. Nah, dalam pengelolaan DAS kita kemungkinan besar kita melihat ada konflik kepentingan di dalamnya. Konflik kepentingan mungkin di hulu, seperti misalnya kepentingan pada masyarakat di hulu misalnya pertanian, oke itu kepentingan ekonomi misalnya. Tapi ayolah kita lihat selain kepentingan ekonomi kita perhatikan juga masyarakat di hilir yang sering berdampak terhadap banjir misalnya, yang dimana juga ada kontribusi misalnya masyarakat di hulu. Pemahaman atau kesadartahuan ini yang perlu dibangun supaya keterikatan kita dalam bentang alam DAS ini itu bisa muncul. Apalagi kan secara regulasi itu juga sudah didukung misalnya lewat PP 37 tahun 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai. Itu saat ini regulasi itu sangat mendukung. Sisa bagaimana mengimplementasikan ini dan mengajak para pihak ini bahwa ada masalah dalam pengelolaan DAS, dalam pengelolaan bentang alam kita. Ada masalah yang berlapis. Nah, karena masalahnya sudah berlapis berarti pendekatannya juga harus multi pihak kan? Harus berlapis juga, ada masyarakat, ada badan usaha, ada juga pemerintah di dalamnya dalam bagaimana mengelola lahan kita lebih mendukung terhadap keberlanjutan tadi. Nah, ini menarik Bang. Konteksnya DAS tadi misalnya ada banyak kepentingan nih. Ada banyak kepentingan di dalamnya kan pengelola DAS gitu. Tapi dalam konteks kewenangan itu seringkali menganggap bahwa daerah merasa, misalnya kabupaten kota begitu, merasa bahwa ini kewenangannya provinsi begitu. Dan juga pemerintah pusat rentangnya cukup jauh. Sementara problem realnya ada di level daerah nih Bang. Menurut perspektif Abang nih, pengelolaan DAS yang ideal gitu. Seperti apa Bang? Pengelolaan DAS ideal itu harusnya dibangun dari yang bawah gitu, dari kecil-kecil dulu, sebagai barang baru yang belum terlalu banyak dipahami misalnya oleh banyak pihak. Mulailah misalnya dari kecil-kecil, misalnya antar desa dengan desa di hilir mungkin satu, desa di hulu ada, atau tidak seluruh, walaupun banyak desa dalam DAS itu ya sedikit-sedikit saja. Bangun dulu. Pertama adalah edukasinya, pengetahuannya dari yang kecil-kecil. Lalu kalau bisa dibentuklah forum-forum antar desa saja dulu gitu. Walaupun tidak sesuai dengan misalnya regulasinya harus forum DAS ini, forum DAS apa. Misalnya kalau dia lintas
lintas kecamatan ada Perumdas kabupaten, lintas antar kabupaten ada Perumdas provinsi. Itu juga maksudnya penting. Kalau ini agak susah untuk dibangun, tapi setidaknya antar desa dengan desa dulu yang kecil-kecil, mungkin 2-3 desa, tetapi itu mulai dibangun dan sebentar tersebar luas. Ya, gitu-gitu menurut kami. Jangan juga terlalu ini kalau ribet ini harus pakai forum das yang lebih besar. Tidak, walaupun masih kecil-kecil, itu barangkali yang penting dimulai dulu. Inisiatif dari bawah. Karena inisiatif dari bawah, siapa yang berkepentingan di dalamnya. Kalau misalnya pihak masyarakat yang memahami, bagaimana masyarakat yang mengajak yang lain. Kalau dari pemerintah yang memahami, bagaimana pemerintah mengajak pihak masyarakat dan pihak badan usaha misalnya. Dimulai dari siapa itu, tergantung siapa yang paling pertama mengetahui dan menyadari itu kan. Iya. Problem utama das di Indonesia dan khususnya di Bulukumba ini apa sih, Bang? Ya kan di hulu kita misalnya secara umum misalnya degradasi lahan kan, misalnya kawasan hutan sebagai daerah tangkapan air utama. Selain degradasi hutan kan kita harus juga melihat lahan-lahan pertanian. Sejauh mana sumber pendapatan kita dari lahan terhadap ekonomi, tetapi tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Misalnya begini contohnya, kalau ada petani atau masyarakat yang memperlakukan hulu itu tidak memperhatikan dampak di hilir, semisalnya membuka lahan lah, misalnya membuka lahan dengan sayuran. Mungkin dengan sayuran kan tidak cocok kalau ada tanaman-tanaman pohon. Tetapi kan maksudnya ada input teknologi lain nih. Input teknologi lain misalnya buat teraseringnya, sumber resapannya untuk menabung air, biar ketika hujan tidak langsung turun ke sungai. Ditabung lewat sumber resapan atau biopori istilahnya di hulu, walaupun tanamannya tidak vegetasinya kurang bagus. Tapi itu kan setidaknya masih berkontribusi terhadap perbaikan masyarakat yang ada di hilir. Maksudnya ada banyak cara, tetapi yang paling penting adalah membangun perspektif yang sama dulu, lalu mengukur. Karena setiap das bisa beda-beda karakternya nih. Kita harus melihat di situ. Tidak bisa juga dikatakan bahwa das yang ada di bagian A, praktek yang berhasil di situ kemudian dipraktekkan di das B, belum tentu, karena karakternya bisa berbeda-beda. Tapi poinnya adalah bagaimana membuat perspektif warga yang hidup di sekitar das itu tidak hanya mengambil manfaat dalam konteks untuk tanaman-tanaman yang jangka pendek gitu, tapi juga ada perspektif memberi kepada alam, sehingga tadi fungsi resapan air di sekitar das, fungsi sumur dan sebagainya itu kan sebenarnya memberi tuh, Bang. Dalam konteks masyarakat tidak ada nilai ekonomi di situ tuh, Bang. Iya kan. Kan kalau kita punya perspektif das, itu yang lahir itu bukan hanya tujuan terkait dengan pembangunan fisik kan, tetapi lebih pada pembangunan mempertimbangkan daya dukung lingkungan itu dalam perspektif das. Nah, kalau kita memahami sama-sama bahwa kita bisa bertahan hidup dari alam di sekitar kita, dari situ berarti kita harus punya input juga masuk ke alam itu untuk memperlanjutkan kehidupan kita di dalam sebuah wilayah das misalnya. Kemudian yang paling penting di sini juga adalah dalam membangun penyambung perspektif itu kan bagaimana memadukan hal-hal yang terkait dengan pengetahuan ilmiah dengan pengetahuan empiris masyarakat itu sendiri. Itu yang harus dipadukan, karena masyarakat itu punya pengetahuannya sendiri. Cuman hanya ingin dihubungkan pengetahuan yang di hilir dan di hulu nih. Kan gitu-gitu ya. Sehingga ketemu, Bang. Kemudian bisa jadi berkolaborasi dalam konteks pengetahuan atau menemukan pengetahuan baru untuk dalam konteks pengelolaan. Iya. Nah, perspektif das itu akan memperluas batas administratif kita. Tidak dikungkung oleh batas administratif desa, bahwa kita membuat sebuah perencanaan desa misalnya hanya melalui wilayah administrasi desa yang kecil ini. Ketika kita menjadi masyarakat desa di hulu, pemerintah desa di hulu,
Oke, hulu sangat penting bagi hilir. Ketika saya membuat perencanaan pembangunan yang mendukung daya dukung lingkungan, kemudian mempertimbangkan kehidupan masyarakat di hilir, itu artinya walaupun wewenang saya di batas desa secara administratif, tetapi saya secara tidak langsung berkontribusi pada masyarakat di hilir dalam perencanaan pembangunan saya di hulu. Kan di situ sebenarnya poin-poin membangun solidaritas mungkin namanya, dalam bentuk tidak langsung, tetapi memahami posisi kita dalam DAS, gitu-gitu. Nah, ini menarik Bang. Sekarang saya pengen bertanya soal, ini kan Abang tadi bicara soal DAS, sangat paham soal konteks DAS, bagaimana tata kelola dan bagaimana membangun kesadaran lintas wilayah, gitu. Menghubungkan DAS dengan perubahan iklim, terus kemudian dijadikan sebuah program besar yang pada akhirnya diberi dana oleh salah satu donor internasional, Bang. Salah satu donor terbesar bahkan, Adaptation Fund. Itu gimana, Bang? Menyatukannya, Bang? Atau perspektifnya sehingga membangun kaitan antara DAS dan perubahan iklim dan adaptasi. Coba dibayangkan dalam membangun DAS yang belum terpadu, yang masih egosektoral yang main, ya kan? Itu sudah rusak. Sudah ada dampak yang bisa kita rasakan misalnya di hilir, longsor di hulu. Ditambah perubahan iklim ini kan multilapis masalahnya. DAS rusak, kemudian ditambah perubahan iklim. Ada dua masalah besar sedang kita hadapi. Nah, tentu dengan berdasar pada dua masalah itu, dalam melakukan misalnya aksi-aksi adaptasinya, jangan lupa mempertimbangkan perbaikan DAS-nya. Karena kalau kita fokus di aksi adaptasi saja tanpa memperbaiki juga DAS, ini maksudnya mungkin kita bisa meminimalisir, tapi itu mungkin akan lambat. Tapi kalau kita pakai dua perspektif ini, bagaimana aksi adaptasi perubahan iklim dilakukan, kemudian pengelolaan DAS secara terpadu juga dilakukan, ini mungkin akan lebih mudah membangun adaptasi terhadap perubahan iklim. Itu yang menjadi dasar kenapa kemudian kami penting memasukkan dalam aksi adaptasi itu perspektif DAS harusnya muncul, membangun kolaborasi, solidaritas antara hulu hilir, bahwa kita menghadapi perubahan iklim kita sama-sama, ayo kita perbaiki DAS kita, lalu bagaimana bentuk-bentuk aksi adaptasi. Jadi program itu yang kemudian dalam arti dibeli oleh Adaptation Fund dan kemudian didanai. Ya. Kemudian selain dua hal itu, mungkin misalnya lokasi program yang kami pilih itu ada dalam masyarakat adat Kajang misalnya, di mana praktek-praktek adaptasi sebenarnya beberapa hal mereka sudah lakukan aksi adaptasi lokal sesuai dengan kondisinya. Bisa jadi ini menjadi ada satu titik pengetahuan di situ yang bisa disebarluaskan. Ada yang mungkin belum, yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa bagaimana memadukan antara pengetahuan lokal secara empiris itu dengan pengetahuan ilmiah gitu. Itu bisa dipadukan misalnya dalam pengelolaan DAS dan aksi adaptasi, biar sama-sama saling mengisi. Makanya penting memperhatikan praktek-praktek adaptasi misalnya yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Mungkin ada juga yang belum mereka lakukan, tapi sudah ada solusi yang diberikan oleh teori-teori atau pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang dianggap ilmiah itu untuk berkontribusi juga menambah pengetahuan masyarakat. Jadi biar bisa saling mengisi nih lewat program ini. Bicara tadi Abang juga menyebut masyarakat adat Kajang. Sejauh ini yang Abang ketahui soal bagaimana masyarakat adat beradaptasi terhadap isu perubahan iklim ini, apa praktek-praktek yang mereka lakukan sejauh ini? Pengetahuan lokal tadi yang Abang sampaikan. Dalam perspektif DAS misalnya, masyarakat adat di Kajang dengan adanya hutan adat misalnya, itu ada 3 DAS melintasi wilayah adat. Nah, kalau kita melihat 3 DAS ini, di mana ada hutan adat di atasnya, dalam 3 DAS ini kemudian hutan adat
di hutan adat ini kemudian berkontribusi kepada 3 das. Ada mata air banyak di sana, kemudian berkontribusi terhadap das. Nah, fungsinya hutan adat dalam 3 das, ada 1 das yang betul-betul bergantung pada hutan adat. 2 das lainnya ada berkontribusi menyuplai lagi air ke persawahan, kemudian kebutuhan air bersih masyarakat yang ada di das itu. Das rawa misalnya, ada namanya das rawa, lalu kemudian dari das rawa ini menjadi hulu. Kedudukan hutan adat ini sangat penting bagi das rawa karena tidak ada lagi hulu di tempat lain bagaimana masyarakat yang ada di das rawa bergantung pada hulu lain, hanya betul-betul di hutan adat. Makanya masyarakat adat mungkin ya kenapa mereka mempertahankan hutan adat itu dari dulu. Karena kalau kita dengar misalnya ketua pemangku adat di sana, misalnya kita sebut Amatoa, bahwa hutan adat tidak perlu diganggu-ganggu. Biarkan ada air, ada hutan yang mengundang hujan, kemudian dari hujan itu memunculkan mata air untuk kehidupan masyarakat, pertanian, kebutuhan air yang ada di bawah hutan itu, gitu. Itu cara-cara masyarakat adat Kajang menghadapi misalnya perubahan iklim, bahwa di sana ada hutan adat yang punya potensi air yang cukup baik, walaupun sebenarnya di tengah perubahan iklim mereka mengalami kekeringan. Tapi kita mau bilang bahwa ketika tidak ada hutan adat, bagaimana yang akan mereka alami di tengah perubahan iklim. Tapi ada langkah-langkah adaptif yang mereka lakukan dengan menjaga hutan adat Kajang. Jadi itu yang tadi abang sebut ya, pengetahuan lokal ketemu dengan pengetahuan akademis gitu ya, ketemu di proposal yang abang susun itu. Jadi bisa jadi kita belajar dari masyarakat Kajang juga belajar perspektif lain soal kenapa kan biasanya kalau masyarakat adat kan patuh dengan aturan begitu ya. Mungkin ada beberapa orang di masyarakat adat Kajang yang mungkin bertanya soal kenapa hutan harus dilestarikan. Ketika ada kegiatan atau program ini jadi ketemu secara akademis bahwa itu adalah sumber mata air dan sebagainya, tapi secara aturan Amatoa punya aturan yang sendiri, tidak bertolak belakang dengan yang itu ya. Bagaimana pengetahuan akademis istilahnya kita sampaikan, lalu kemudian ternyata ini berkesesuaian dengan apa yang masyarakat adat Kajang lakukan terhadap Nah itu dia. Karena masyarakat adat Kajang sendiri kalau tidak berkesesuaian dengan pengetahuannya, ya dia akan tolak sendiri, dan kita menghargai itu ketika mereka melalui itu. Tapi sejauh ini kan masih menerima saja kan. Nah kita paham bahwa kalau kita mau membuat ini pasti sudah ditolak. Nah, kita belajar lama di sana kan, sejak 2012 kita sudah ada di sana. Nah, kita bicara masyarakat adat Kajang ini kan memang lokasinya juga di hulu kan. Tadi kalau abang sebutkan ada satu hutan adatnya yang menjadi sumber dari 3 das. Nah, saya dengar juga teman-teman di program ini melakukan pemetaan partisipatif. Nah, salah satunya adalah menemukan kembali atau mengidentifikasi kembali sumber-sumber mata air dan juga pemetaan-pemetaan yang lain. Boleh cerita soal aktivitas pemetaan partisipatif itu? Oke. Pemetaan partisipatif yang kita maksud di sini bukan partisipatif sepihak, tapi partisipatif multi pihak, di mana di dalamnya ada masyarakat, bukan hanya masyarakat sendiri, tapi kita juga melibatkan pemerintah desa. Kemudian dari masyarakat dan pemerintah desa itu ada gabungan kelompok lagi kan, ada perempuan di dalamnya. Pemetaan partisipatif ini betul-betul bagaimana cara kerjanya itu bagaimana betul-betul kita mengelilingi batas desa yang sesuai dengan pemahaman masyarakat. Lalu kemudian dari mereka berjalan, mereka ada yang tahu ternyata desanya di sini, wilayah persawahannya di sini, perkebunan cengkeh misalnya, merica yang ada di sana. Lalu kemudian mereka bisa tahu berapa luas pemukimannya. Yang mungkin selama ini masyarakatnya yang ikut pemetaan itu tinggalnya di selatan, mereka bisa ke utara kan,
melihat bentang alam desanya. Nah, dari pemetaan ini pula lah mereka makin memahami bahwa ternyata sumber mata air kita ada sekian ya di dalam desa ini. Muncullah ide-ide kemudian mau diapakan sumber mata air ini, bagaimana kita memanfaatkannya nanti. Ternyata sumber mata air kita seperti ada sekian dan bagaimana kita memanfaatkan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan sebentar. Tentunya dengan pemetaan partisipatif ada peta, tentu bisa dimunculkan lagi bahwa bagaimana melindungi mata air sebentar. Nah gitu-gitu. Bagaimana pemetaan ini tujuan utamanya adalah masyarakat memahami sendiri dulu nih desanya. Kemudian dari pemetaan memahami sendiri nih apa masalahnya, di mana area rawan bencana itu, di mana area longsor, di mana area banjir. Mereka bisa memahaminya. Kalau mereka sudah memahaminya dalam peta, mungkin mereka akan lebih mudah membuat perencanaan mengatasi masalah dan mengembangkan potensi desanya itu sendiri lewat peta penggunaan lahan yang dibuat bersama itu. Jadi sekarang setelah ada pemetaan partisipatif, masyarakat jadi tahu konteks daerah, misalnya daerah rawan, longsor misalnya, atau daerah sumber mata air, daerah-daerahnya sendiri gitu. Nah, bagaimana menjadikan hasil peta partisipatif itu kemudian mengubah landscape pembangunan di desa itu? Ada tidak ke arah ke situ misalnya? Ya, kita kan berharap bahwa pemetaan partisipatif ini memberi informasi tentang lahan di desa tersebut. Nah, bagaimana hasil-hasil peta ini kemudian itu bisa dilanjutkan lah oleh misalnya masyarakat atau pemerintah desa. Bagaimana penetapan tata batas itu misalnya dilakukan. Kita kan sudah ada membuat pemetaan partisipatifnya bersama masyarakat. Ada proses-proses yang masih panjang dalam legalitasnya. Kalau ini dalam legalitasnya. Tapi selain berbicara legalitasnya, setidaknya ada updatean informasi nih soal lahan yang bisa dijadikan gagasan saat desa menyusun rencana kerja tahunannya atau merevisi rencana pembangunan jangka menengah desanya. Lewat informasi spasialnya, ini akan tentu bisa menambah informasi baru, kemudian muncul gagasan-gagasan brilian di mereka, informasi yang terupdate dan mampu membuat perencanaan yang objektif tentunya dengan informasi penggunaan lahan ini. Di area banjir kita apakan? Bagaimana membangunkan adaptasinya? Bagaimana membangun penanganannya? Hulu diapakan? Di sini ada masyarakat petani misalnya, petani sawah yang mengalami masalah air. Nah, ada mata air, kemudian ada sungai. Nih bagaimana nih membangun irigasinya supaya muncul analisa dan kajian mereka, bagaimana muncul lewat mempermudah mereka dengan adanya peta sebagai media diskusi mereka kan. Gitu-gitu maksud. Ada berapa desa Bang yang didampingi? Ada 13 desa, 1 kelurahan. 13 desa, 1 kelurahan. Dari itu di wilayah sekitar Kajang, masyarakat Kajang. Di 3 das Rawa, Das Aparang, dan Das Bonto. Nah, ketiga das ini kan melintasi wilayah adat Kajang. Ada yang di luar, ada desa yang di luar wilayah adat. Tetapi yang harus kita diingat di Kabupaten Bulukumba sudah ada perda mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Artinya pemerintah sudah mengakui ada masyarakat adat Kajang dan bagaimana melindunginya. Ketika masyarakat adat Kajang mengalami kekeringan, mengalami banjir, bukan berarti batas wilayah adat administratif ini wilayah adat Kajang sendiri yang membangun itu. Tapi walaupun di luar wilayah adat Kajang dalam perspektif das, saya berada di hulu. Ini juga saya berkontribusi pada masyarakat adat Kajang. Itu sudah berhubungan dengan pemerintah. Perda yang dibuat pemerintah Kabupaten Bulukumba kan, bahwa bukan hanya masyarakat Kajang sendiri yang harus bangkit, tapi mungkin membutuhkan kontribusi lain dalam perspektif das, membangun desa-desa yang di hulu itu. Karena wilayah adat Kajang hulunya berada di luar wilayah adat, gitu kan?
misalnya berada di Kecamatan Bulukumpa yang ada di luar wilayah adat Kajang. Artinya ketika orang-orang Bulukumpa nih memahami bahwa ada masalah kekeringan di masyarakat adat Kajang, orang-orang Bulukumpa di Kecamatan Bulukumpa bisa, kita bangun deh hulu dengan baik supaya bisa ikut mengatasi masalah yang dialami oleh masyarakat. Kayak di situ maksudnya. Kenapa perspektif DAS dalam program ini? Jadi itu juga yang kemudian menunjukkan bahwa kolaborasi dibutuhkan dalam konteks implementasi program itu ya. Walaupun saya bukan bagian dari masyarakat adat Kajang, tapi ketika bicara penyelamatan masyarakat suku adat Kajang, maka ada desa-desa sekitarnya yang punya kontribusi untuk melestarikan dan membuat Kajang. Dan sebaliknya supaya masyarakat adat Kajang juga paham bahwa sebagai masyarakat adat Kajang, ternyata saya bergantung juga kepada masyarakat yang bukan adat Kajang ya, dengan perspektif DAS dalam bentang alam itu. Jadi masing-masing punya, ada yang butuh terhadap masyarakat di luar masyarakat adat Kajang, kemudian ada di orang yang di luar masyarakat Kajang ingin berkontribusi terhadap masalah yang dialami misalnya oleh masyarakat adat Kajang. Kan di situ sisi menarik membangun relasi sosial secara tidak langsung lewat bentang alam itu. Oke, menarik nih Bang. Nah, dalam konteks memengaruhi pola pikir atau paradigma yang kemudian ada di 14 desa ini, kan kita mencoba memasukkan isu baru ke dalam mereka nih Bang. Perspektifnya adalah ada fenomena namanya perubahan iklim yang kemudian berdampak pada masyarakat adat Kajang dan juga masyarakat sekitarnya. 14 desa setidaknya gitu. Bagaimana mengubah paradigma yang awalnya mereka punya perspektif lahan itu ya untuk ekonomi, sekarang jadi kemudian ada pemetaan partisipatif, ini sumber mata air sebaiknya tidak digunakan untuk atau tidak dieksploitasi gitu. Bagaimana mengubah paradigma itu? Ini kan tentu harus bijak melihat aksi-aksi adaptasinya di situ kan, di dalam masyarakat di hulu misalnya. Selama ini misalnya mereka hanya memikirkan bagaimana soal pendapatan sebagai sumber strategi nafkah kita nih. Misalnya mungkin biasa ada orang sebenarnya tidak ingin egois loh, cuman tidak memahami gitu. Jadi tidak boleh disimpulkan bahwa mereka egois karena mungkin ketidakpahaman ini. Nah, itu yang perlu dibangun melalui perspektif ini. Misalnya begini. Aksi adaptasi melalui agroforestry di hulu. Agroforestry ini kalau kita misal menghubungkan, ada 3 tingkatan tanaman nih, perpaduan antara tanaman kehutanan dan pertanian. Ada kayu, pohon kayu, kemudian di bawah kayu ada mungkin kebutuhan tanaman yang bisa hidup di bawah kayu apa saja misalnya. Tanaman apa gitu pilihan masyarakat. Kemudian di bawah tanaman tahunan misalnya seperti alpukat atau apa, kita masih bisa menanam lagi tanaman yang bisa kita panen musiman. Nah, 3 tingkatan ini sebenarnya sangat berhubungan juga dengan aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial. Misalnya begini, kalau kita tanaman kayu, melakukan penanaman kayu di lahan kita misalnya di hulu, dia selain perbaikan lingkungan itu juga ekonomi, kemudian sosial juga. Sebenarnya begini, kita punya adat sebagai orang Bugis dan Makassar itu, kalau kita ingin menikah misalnya, itu kan tinggi sekali kebutuhan duit untuk, kalau istilahnya uang panai, uang panai ke pihak perempuan. Nah, kalau kita bisa menghitung-hitung bahwa ketika kayu ini besar, lalu kita jadikan kayu ini sebagai, kita jual nantinya, maksudnya kita jual kayu yang tidak pernah turun harganya, kita jual, ini akan langsung menghasilkan duit banyak misalnya. Ini yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial kita, kebutuhan perkawinan tadi, tanpa harus menjual lahan kan, karena adanya 3 tingkatan tanaman. Yang tahunan misalnya alpukat kah, atau tanaman apa, durian kah, atau apa. Nah, ini yang bisa menutupi kebutuhan pendidikan kah, kesehatan kah, ya kan?
Kemudian ada tanaman lain di bawahnya, mau nanam jahe kah, serai kah yang kita bisa musiman kan, umbi-umbian kah. Nah ini yang bisa menutupi kebutuhan harian kita. Jadi dari 3 tingkatan ini sudah memenuhi kebutuhan ekonomi, lingkungan, berkontribusi juga pada kebutuhan sosial kita. Misalnya dari situ, dari 3 tingkatan ada ragam banyak tanaman nih di dalam. Nah, itu strategi yang mungkin bisa dilakukan di hulu, membangun konsep pengolahan lahan agroforestry. Tidak langsung juga tanam kayu saja tanpa harus ini. Iya, karena kasihan juga masyarakat di hulu kalau membangun perspektif pengolahan das di hulu lalu kemudian hanya untuk kepentingan masyarakat di hilir tanpa mempertimbangkan ekonomi mereka juga di hulu. Ya itu bagaimana membangun kolaborasi yang tidak mengejampingkan kepentingan satu pihak, ya tetap saling ini kan, saling menguntungkan. Cuman kan hanya mau dibangun gimana nih caranya. Itu sebabnya kenapa ada di program juga melakukan alternatif penanaman sayur di pekarangan rumah dan perempuan Bang, yang terlibat. Boleh cerita kenapa perempuan dan kenapa pekarangan rumah? Begini, di tengah perubahan iklim itu kan kita dalam kebimbangan. Kalau orang-orang dulu kita itu masih memiliki tanda-tanda alam. Oh, kalau muncul rasi bintang seperti ini, itu berarti musim hujan akan datang. Sekarang hilang itu. Itu dalam kebimbangan. Kemudian dalam kebimbangan, akhirnya ada pergeseran hitungan musim hujan dan musim kemarau kan? Yang biasanya di bulan sekian ini muncul akan lahir, akan ada musim hujan, ternyata ditunggu-tunggu udah datang. Oke. Nah, dari sini semua sebenarnya kalau kita berhitung tentang pekarangan itu, kalau hanya menanam sayur, itu tidak perlu ada musim, ada apa, yang penting tersedia air untuk menyiram di musim kemarau kan. Nah, ya. Kita tanam saja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tidak perlu untuk produksi yang besar untuk dijual. Tapi setidaknya ini adalah strategi ketika di kebun-kebun kita produksinya menurun akibat perubahan iklim, ya kan? Setidaknya dari hasil pendapatan kita yang kecil dari kebun, kita tidak perlu lagi membeli sayur lagi. Sudah pendapatannya kecil, beli sayur lagi. Lebih bagus kita manfaatkan lahan melalui perempuan. Karena perempuan lebih banyak di sini, lebih banyak mengurusi urusan domestik dibanding laki-laki. Begitu kesepakatannya mereka. Nah, perempuan ketika tinggal di rumah, sisa bagaimana memanfaatkan lahan dengan menanam sayuran, kebutuhan lah untuk kebutuhan rumah tangga di wilayah domestiknya kan, tidak perlu lagi membeli. Ya kok tersedia kan aneh saja itu kalau misalnya orang desa beli sayur kan. Pada lahan tersedia di situ. Nah, orang desa bukan tidak mau, cuman mungkin kita yang sering melakukan diskusinya begitu. Bahwa ada perubahan iklim kalau kita melakukan strategi begini, kan di situ sebenarnya. Lalu kemudian mereka bagaimana antar satu dengan yang satu kita misalnya kelompokkan dan membangun diskusinya itu kan ya pelan-pelan. Karena ya Pelan. Prosesnya harus pelan. Orang bicara tentang perubahan iklim hari ini kan masih bingung apa itu perubahan iklim. Bingung itu. Kita saja juga sering bingung apalagi. Bingung, iya. Nah, kemudian bagaimana membangun perspektif das di tengah perubahan iklim antara masyarakat hilir dan hulu. Nah, di program ini kita rancang pemetaan partisipatif. Setelah pemetaan partisipatif kita pertemukan ya antara desa hilir dan hulu. Kita suruh bicara tentang hasil pemetaan partisipatif, apa masalah yang dialami orang hilir, banjir, sampah misalnya, kan begitu. Orang hulu juga bilang, oh iya kami membuang sampah di sungai, ini ketemu di sini, ya kan di situ. Jadi dari mereka sendiri kita hanya menyiapkan ruangnya begitu, ayolah bicara, kan gitu-gitu. Nah permasalahan ini kemudian muncul yang selama ini mungkin masyarakat di hulu ketika membuang sampah tidak ada sih mungkin pengaruhnya bagi masyarakat hilir. Ternyata orang hilir ini ketika banjir datang selain lumpur yang datang sampah juga yang bikin repot. Itu mungkin orang hulu, masyarakat di hulu itu tidak pernah tersampaikan.
Nah ketika itu mereka pahami, dia menyadari, oh iya ya, kami ternyata berbuat salah. kan di situ. Ya kita biasa berbuat dianggap keliru karena kita tidak tahu bahwa kita keliru. Kan di sini membangunnya secara pelan-pelan saja begitu. Nah, setelah pertemuan itu apa Bang yang kemudian mereka akhirnya sepakati bersama dan akan dilakukan bersama? Nah, muncul gagasan-gagasannya. Misalnya ada salah satu desa yang kemudian tahu kan bahwa selama ini tuh ada dibuang sampah di sungai. Masyarakat atau perwakilan masyarakat yang hadir ini membangun coba gagasan bahwa bagaimana supaya itu tidak kita buang, apa yang harus kita lakukan. Itu kan misalnya baru sampai di situ, dan itu bisa menjadi pendiskusian di tingkat desanya kan, bahwa ternyata ada perlakuan kita yang selama ini kita tidak tahu berdampak buruk bagi masyarakat di hilir kan itu dulu. Berarti membangun awareness dulu ya. Kesadaran dulu. Kalau kuncinya saya pertama kesadaran. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak sadar dulu. Iya, ngapain kalau berbuat apa-apa tanpa sadar sebentar juga ditinggalkan itu. Iya kan? Ya. Tapi kalau dia betul dalam kesadaran, terbangun atas pengetahuan, muncul pemahaman, mudah munculkan kesepakatan. Dibandingkan membuat kesepakatan tanpa kesepahaman, itu sebentar juga hilang itu. Itu di atas dokumen saja. Di atas dokumen saja itu. Nah, saya ingin sedikit bicara meng-highlight soal perempuan, karena di proposal kan ada spesifik bicara soal perempuan. Kenapa Bang perempuan di hubungan dengan adaptasi dan masyarakat adaptasi? Kalau kami di perspektif perempuan misalnya banyak bahasa soal setara gender pun sebenarnya kami lebih spesifik bagaimana misalnya ada perempuan orang tua tunggal nih istilahnya kan, Perempuan kepala keluarga gitu. Perempuan kepala keluarga atau orang tua tunggal, perempuan kepala keluarga. Ini yang paling sangat penting diperhatikan. Jadi ada desa yang kemudian membangun itu bahwa kelompok perempuan itu ini saja. Karena kami pikir juga pelibatan perempuan kan di lahan. Jangan sampai juga strategi-strategi yang kita lakukan bukan setara gender sebenarnya, malah menambah beban kerja perempuan kan. Tapi selama ini yang disepakati oleh masyarakat di sini ya perempuan di wilayah domestik. Ya, untuk wilayah domestik bagaimana membangun strategi nafkahnya juga di tengah perubahan iklim ya lahannya saja dimanfaatkan. Jangan juga terlalu ekstrim kan dulu. Ya, dari pelan-pelan sedikit kecil di situ baru belajar lagi menjadi besar. Jadi pendekatan atau prinsip-prinsip yang harus dibuat kan daripada besar sekali tapi tidak bisa juga sebenarnya. Kan kita harus mengukur siapa kita, energi kita, waktu kita dengan konsep yang sangat besar. Jangan juga lah. Itu sama saja bisa nol kan hasilnya juga. Justru malah tidak optimal gitu. Iya. Nah, ini kan bicara inisiatif yang dilakukan di desa, Pak. Di 14 desa. Terus kemudian pendekatan ke masyarakat umum Kajang. Bicara ya memang pada akhirnya tetap bicara soal kewenangan ya. Inisiatif di desa ini perlu didukung oleh aturan atau kewenangan yang lebih besar di level misalnya kecamatan atau kabupaten, misalnya kita bicara kabupaten. Apa yang dilakukan teman-teman konsorsium Puasa dan Payo-Payo untuk memastikan inisiatif yang dilakukan di desa ini berkelanjutan dan punya dasar regulasi yang jelas gitu. Oke. Pengelolaan das itu sudah diatur kan oleh pemerintah atau negara ini bagaimana melakukan pengelolaan das itu, bagaimana forum das itu misalnya dibentuk. Nah, forum das ini kan sangat jelas ini. Arahnya bagaimana membangun kolaborasi multi pihak, partisipatif multi pihak. Karena yang diatur di situ ada pemerintah, kemudian ada badan usaha, ada masyarakat, ada akademisi, ya kan? Yang kemudian bisa melibatkan lembaga swadaya masyarakat, LSM atau apa, NGO atau OMS istilahnya. Nah, artinya ada banyak pihak yang bisa tergabung dalam forum das ini, membicarakan tentang bentang alam yang disebut daerah aliran sungai ini. Ini digabung dalam forum das. Nah, praktek-praktek yang dilakukan tadi supaya bottom up sifatnya, tidak melulu top down. Ini dipadukan nih, makanya ada akademisi bagaimana teori-teori das itu. Tapi ada kejadian seperti ini, masalah seperti ini, kemudian ada potensi yang bisa dikembangkan dari hasil
kegiatan-kegiatan di tingkat desa kan. Nih, gimana isi dari dokumen itu, keterpaduan itu istilah. Karena pengelolaan das secara terpadu, keterpaduan itu bukan hanya unsur-unsur yang terlibat dalamnya pihaknya, tetapi isu-isunya juga kan yang harus muncul dan bagaimana menangani isunya secara terpadu. Istilahnya apa yang dialami masyarakat itu yang paling penting, dan bagaimana menanganinya dengan gagasan-gagasan masyarakat adat Kajang itu sendiri muncul, ataukah praktek-praktek pengelolaan das ilmiah juga harus mempertimbangkan tentang masyarakat adat Kajang, karena ada batasan, ada yang itu yang paling penting dilihat. Nah, itu saja intinya, bagaimana di soal praktek dan gagasan serta masalah betul-betul dalam das itu muncul dari bawah. Kemudian ada pemerintah yang sama-sama bagaimana menangani itu. Badan usaha juga harus mengerti soal itu. Karena saya pikir ya siapapun yang ada dalam das itu mungkin mempunyai masalah yang berbeda ya, dan punya penanganan yang berbeda. Tetapi dalam menangani permasalahan kita ya pertimbangkan juga kepentingan pihak lain. Oh, oke Bang. Kita bicara inisiatif di level kabupaten. Tadi kan kita bicara sudah banyak inisiatif di level desa. Nah, bagaimana inisiatif ini juga kemudian dilakukan di kabupaten sehingga tadi berkesinambungan dan ada kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan desa. Oke. Bicara soal dokumen rencana pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu dan berbicara tentang dokumen rencana aksi tentang adaptasi perubahan iklim di tingkat daerah, ini kan sudah menjadi amanah dari negara kan, dari pemerintah pusat ke kabupaten. Nah, keberadaan misalnya program perubahan iklim yang dinamai oleh Adaptation Fund misalnya, ini menjadi kesempatan baik sebenarnya bagi pemerintah kabupaten, dan itu juga diakui oleh teman-teman di tingkat kabupaten. Ini kesempatan, peluang yang baik. Kita yang mau melakukan dan belum melakukan nih, ayo deh, ini menjadi kesempatan dari instansi A kemudian mengajak instansi B. Kan maksudku sederhana sekali, tidak terlalu formal. Mungkin kita selesaikan biasa, kadang di luar ruangan, di tempat-tempat mana saja gitu. Kemudian dari situ kita berbincang, ayo kita tarik lebih formal, coba mengundang pemerintah desanya, mengundang masyarakat yang ada, bahwa mereka selama ini didampingi dan mereka punya masalahnya, ayo dengar sendiri deh. Kan gitu-gitu saja kan. Ketika kita pertemukan antara masyarakat di desa, pemerintah desa, kemudian melibatkan semisalnya pemerintah di tingkat kabupaten, baik itu kepala dinas, kepala badan, kepala bagian dan sebagainya, itu tertarik akhirnya. Karena selain memang amanahnya soal perlunya dokumen ini, dan di tengah kesadaran pemerintah kabupaten bahwa terjadi perubahan iklim karena ada banjir ini betul ada perubahan iklim. Kemudian mereka ingin membuat konsep yang dibangun konsep dokumen itu yang sesuai dengan karakternya sendiri. Nah, sudah kan, itu mudah. Bagaimana membangun itu, ayo coba kita sama-sama. Makanya di tim penyusun rencana aksi adaptasi perubahan iklim di Bulukumba, yang tergabung di dalamnya ada unsur pemerintah, baik dari sektor kesehatan, sektor pertanian, sektor kelautan, sosial, nah ada masyarakatnya, kemudian ada LSM-nya diikutkan di situ. Kita bicarakan bagaimana menyusun rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Kita belajar kira-kira sektor mana yang sangat terdampak di Kabupaten Bulukumba, lalu kita prioritaskan memang aksi adaptasi dan menuangkannya di dalam dokumen sebentar. Dalam pengelolaan das apa yang paling banyak masalahnya, ada data-data nih dari desa kan, dari masalah apa desa sendiri yang berbicara, masyarakat desa sendiri yang berbicara. Nah, ini bagaimana kita kemudian akomodir itu masuk ke dalam dokumen masalah-masalah itu, lalu kemudian mencari seperti apa strategi penanganannya melalui dua dokumen.
dua dokumen ini. Jadi ada mandat dari negara yang diwajibkan harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Jadi lebih cepat prosesnya ketika ada program ini. Dan juga ada usulan yang real dari desa gitu ya, problem-problem real, sehingga ketika berbicara soal dokumen tadi adaptasi perubahan iklim, dokumen forum das, dokumen das dan sebagainya, basisnya adalah studi kasus dari desa-desa ini. Dan jadi lebih real programnya gitu. Lebih real, lebih objektif kan melihat sesuatu permasalahan. Karena kalau kita lihat dari informasi dari masyarakat itu sendiri, mereka kan kemudian melihat, oh itu ya perubahan iklim kalau terjadi. Kita sudah hitung-hitung kebiasaan kita selama ini, kita menanam di bulan sekian, ternyata tidak ada hujan. Itu kayak disebut perubahan, ya itu dampaknya. Nah, kita dalam kebimbangan nih sekarang. Ayo kita sama-sama bagaimana kira-kira mengatasi ini. Bukan hanya masyarakat, tapi pemerintah desa, bagaimana perencanaan pembangunannya pro terhadap penanganan perubahan iklim. Dalam hal ini misalnya adaptasi. Bagaimana pemerintah kabupaten dalam perencanaan pembangunannya pro terhadap mempertimbangkan kejadian-kejadian dampak perubahan iklim. Karena kalau kita melakukan pembangunan tanpa kajian itu mungkin ke depannya, ya rugilah sendiri. Infrastruktur dibangun ternyata banjir di mana, itu semua yang harus diperhitungkan. Jangan sampai arah pembangunan tidak memperhatikan dampak perubahan itu. Kejadian yang akan kita alami dari iklim yang berubah, ya kan? Makanya dokumen ini penting. Proyeksi kita misalnya 30 tahun ke depan seperti apa iklim yang akan terjadi. Ketika kita sudah siap dengan itu, tentu perencanaan pembangunan kita akan lebih adaptif kan terhadap kejadian-kejadian. Itu yang kita harapkan. Masyarakat itu juga lebih adaptif kan, sudah mengetahui gitu-gitu. Walaupun sebenarnya di masyarakat kita temukan nih hitungan-hitungan tradisionalnya. Misalnya anak pisang. Kalau anak pisang tumbuh itu agak jauh dari induknya, itu akan kemarau sangat panjang. Ini ada hal-hal menarik juga kita temukan. Itu yang saya maksud, bahwa ada pengetahuan di desa itu, di masyarakat itu. Kadang kita tidak menjadikan pengetahuan di tingkatan kita. Makanya pengetahuan ini yang harus dipertemukan. Tidak akademis semata, tapi orang yang setiap hari mengalaminya itu lebih punya pengetahuan soal itu. Lebih real. Kemudian kita temukan sebelum proposal ini sebenarnya. Jadi ada wilayah di masyarakat adat Kajan itu, mereka mengalami kekeringan. Jadi karena kekeringan itu sejak 2015, waktu itu 2018 kami melakukan FGD kan, melakukan FGD dengan masyarakat. Dari FGD itu kita mendapatkan hasil bahwa ada sumber mata air kami, ada 3 sejak 2015 itu kering, padahal sebelumnya itu tidak pernah kering. Kemudian dari sumber mata air ini sebenarnya sudah ada proyek-proyek pipa untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, sekarang pipa kosong semua. Akhirnya sejak 2015 mereka harus mengeluarkan uang dari 3 juta sampai 5 juta di musim kemarau untuk membeli air dari warga desa tetangga yang keliling membeli air, menjual air. Mereka membeli. Artinya yang seharusnya tidak keluar lagi uang 3-5 juta keluar lagi. Nah, ini tidak memahami mungkin bahwa ada perubahan. Mereka paham bahwa ada perubahan, tetapi belum tahu sebenarnya apa itu perubahan iklim. Nah, edukasi ini yang paling penting itu satu. Kemudian yang selanjutnya kedua, ternyata mereka juga dari perubahan iklim ini sebelumnya jagung. Karena hitungannya ternyata di pertengahan usia jagung itu hujan sudah tidak ada, mati jagungnya. Mereka ternyata belajar bahwa tanaman yang paling tahan terhadap kemarau ternyata pisang misalnya. Pisang tidak membutuhkan air. Mereka mengubah penggunaan lahan mereka, penggunaan ladang mereka dari jagung menjadi pisang. Nah, tapi ini kan satu titik ini. Nah, bagaimana pengetahuan kecil ini kemudian meluas ke desa-desa lainnya dari proyek ini mungkin akan meluas lagi untuk keberlanjutan misalnya ke depan. Gitu
itu nih. Bukan berarti kita datang sudah punya tips coba ini, tidak. Mereka kadang sudah ada di titik tertentu, cuman belum menyebar. Ini kesempatan untuk menyebarkan itu dengan pertemuan masyarakat hulu hilir di dalam perspektif dan program ini juga selain bicara soal tadi dalam prakteknya juga ada tips terhadap orang. Dalam konteks tadi misalnya menggabungkan antara kita melihat di awal begitu proposal mungkin berbicara perlu pendekatan seperti ini, tapi ketika diimplementasinya sudah ada pengetahuan yang lebih cocok untuk diimplementasikan, akhirnya ada adaptasinya juga begitu. Iya, kan begini, di tengah menghadapi masalah yang berlapis, kalau kita hadapinya sendiri gimana caranya? Mungkin Anda tahu apa kita bisa atau tidak, bimbangnya juga lama, tapi kalau ada banyak yang terlibat di sana dalam sebuah forum misalnya, ini mungkin kan akan lebih mudah kita membangun adaptasi itu dengan mempertimbangkan, menghargai seluruh pengetahuan para unsur yang terlibat ini. Kan di situ yang kita mau bangun. Prinsip-prinsip itu yang sebenarnya kita bangun. Mungkin selama ini kita terpisah-pisah karena pengetahuan itu belum sampai ke unsur A ke pihak A ke pihak B kan. Ini medianya ini, ruangnya nih yang perlu diadakan, baru kita memfasilitasinya di situ. Menarik Bang, kita bicara pengetahuan ya. Kan Abang juga ternyata menemukan banyak pengetahuan baru di level desa begitu. Praktik-praktik mereka beradaptasi. Malah kami banyak belajar di mereka. Bagaimana membuat pengetahuan baru yang Abang temui ini terus kemudian tadi bisa direplikasi oleh desa-desa yang lain, bisa direplikasi oleh wilayah-wilayah yang lain yang mungkin punya karakteristik sama, sehingga wilayah yang lain itu tidak mengalami apa yang dialami sebelumnya oleh teman-teman di masyarakat Tanjung. Di program ini kan kita rancang macam ada workshop, seminar, pertemuan multi pihak. Nah dari situ kan menjadi kesempatan misalnya kita sebagai tim implementasi di tingkat daerah menyampaikan bahwa ada kejadian begini dan tingkat adaptasi cara masyarakat di titik ini itu melakukan adaptasinya dengan tanaman ini loh misalnya. Ini menjadi pengetahuan di tempat lain, ya kan? Di desa lain. Oh iya ya, karena pisang sebenarnya betul tahan kemarau. Iya kan? Masyarakat hulu dan hilir kan sangat berjauh. Nah, ketika ada satu ruang pertemuan kan di situ kesempatannya transfer pengetahuan itu terjadi. Gitu. Ini soal kadang masalah kita itu karena tidak terbangun komunikasi yang baik ya. Kita hanya membutuhkan bagaimana ruang itu kita adakan, ciptakan, kita cukup di situ dan ayo silakan bicara kan. Di situ saja, bukan kita datang menjadi ini. Walaupun kita punya pengetahuannya, karena pengetahuan itu kita lahir juga dari bawah. Cuman ini poin-poinnya di sini nih. Ini yang kita bicarakan. Nah, itu kerja-kerja kita kan sebenarnya. Biar fokus nih masalahnya sebenarnya di mana. Kalau konteksnya perubahan iklim misalnya. Bicara program dan bicara inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh konsorsium Oase dan Payo-Payo, kan dalam rentang waktu tertentu ada banyak kegiatan yang kemudian diimplementasikan. Kendala terbesar dalam proses implementasi kegiatan ini apa sih Bang menurut Abang? Dan apa solusinya kalau sudah ketemu? Bagi masyarakat desa, bagi orang-orang di daerah atau kabupaten, perubahan iklim itu kan hal yang baru, walaupun sebenarnya di tingkatan atas itu sudah lama kan. Tapi kita kan hanya menjelaskan perubahan iklim apa, tapi kita tidak pernah belajar apa itu. Nah, kendalanya sebagai hal yang baru dengan waktu yang sangat sempit itu salah satunya pasti kendala bagaimana membangunnya. Tapi bukan berarti sedikitnya waktu tidak digunakan atau dimanfaatkan dengan baik. Setidaknya mungkin ini dasar dulu bahwa kita mampu mengukur bahwa masyarakat sudah paham itu perubahan iklim, apa dampaknya. Kemudian dampak menjadi dampak lagi. Setidaknya dari praktek-praktek yang kita lakukan agroforestry, kalau tidak bisa membangun kebun agroforestry, setidaknya konservasi lah tanah dan airmu itu supaya masyarakat di hilir bisa
terminimalisir dampak-dampak dari banjirnya itu. Kalau sekiranya hasil produksi kebunmu menurun karena perubahan iklim, setidaknya kau bikinlah kebun-kebun pekarangan. Ya, aksi-aksi kecil. Setidaknya dengan bagaimana ketika kita misalnya beternak atau apa, bagaimana peternakan ini kemudian adaptif terhadap perubahan iklim. Kan program ini merancang ini juga, bahwa saat kita beternak mungkin akan kemarau panjang, di mana kita mengambil pakan kan? Nah, bagaimana kita membangun pakan alternatif itu? Walaupun kemarau datang, ada pakan yang sudah tersedia untuk ternak kita. Ini semua yang harus dibangun. Rentang waktu yang sangat sempit, tapi setidaknya ini masuk dulu bahwa ada seperti ini aksi-aksinya. Nanti ayo kita kembangkan lewat dokumen-dokumen. Semua unsur terlibat. Di soal bagaimana mengimplementasikan keberlanjutannya, perlu panjang belajar, karena menurut saya perubahan iklim ini kita akan hadapinya terlalu panjang. Perubahan-perubahan kita tidak bisa simpulkan saat ini. Masih hari ini kita simpulkan perubahan iklim hingga hari ini mungkin bisa, tapi kejadian besok kita belum bisa. Ya, harus berkelanjutan terus. Tapi setidaknya pesan tentang kita tidak boleh berhenti belajar melihat perubahan iklim harus sampai ke masyarakat dan pemerintah atau unsur-unsur dalam pengolahan das dan penyusunan aksi adaptasi itu. Bahwa bisa jadi kita simpulkan hari ini sudah benar, besok belum tentu. Tapi harus kita amati terus perubahan-perubahan ini kan di situ. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Bagaimana memastikan inisiatif yang sudah baik dilakukan sama teman-teman konsorsium ini terus berjalan pasca program? Ya, pembangunan kesadaran. Kalau saya sih meyakini kalau terbangun kesadaran, terbangun pemahaman, saya pikir akan ada orang tetap yang akan melanjutkannya di masyarakat. Kalau di tingkat pemerintah, ya strateginya kita mengikuti kebiasaan pemerintah dengan misalnya harus ada regulasi dong yang mengikat, harus ada peraturan. Ketika saya ingin membuat program-program adaptasi, ya harus didukung oleh regulasi. Nah, kita ikat dokumen ini melalui peraturan tingkat daerah, apakah itu peraturan bupati, apakah itu peraturan daerah untuk implementasi dari rencana-rencana aksi adaptasi perubahan iklim sebagai jaminan bahwa dinas-dinas terkait bisa memprogramkan aksi-aksi adaptasi di dalam pembangunan daerah. Dan itu sejauh ini dalam prosesnya akan menuju ke situ, Pak? Akan menuju ke situ. Tapi kita rancang sama-sama dulu dalam proses penyusunan dokumen rencana pengolahan dasnya dan rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Nanti setelah itu, kita ikat dengan peraturan supaya kita bisa implementasikan ke depan. Oke Bang, kalau saya mau ambil kesimpulan dari diskusi kita yang menarik ini, sebenarnya harus dibangun kesadaran dulu di level warga soal bagaimana iklim itu punya dampak terhadap kehidupan mereka, tidak hanya dari sisi ekonomi tapi juga sosial. Karena tadi ada sosial lingkungan, sosial dan lingkungan gitu. Jadi warga juga penting untuk tidak hanya mengambil dari alam tapi juga memberi kepada alam sehingga alam tetap seimbang dan ketika ada dampak perubahan iklim tidak terlalu terasa di level masyarakat seperti itu. Di level kebijakan perlu dukungan adanya kebijakan-kebijakan yang memastikan inisiatif di pembangunan adaptif. Pembangunan adaptif, betul. Bagaimana memastikan warga dalam konteks perencanaan pembangunan di level desa, kegiatan-kegiatan di sekitar das itu punya perspektif terhadap isu perubahan iklim dan adaptasi gitu ya Pak. Jadi pemerintah daerah punya kewajiban untuk membuat regulasi, masyarakat punya kewajiban untuk terus meningkatkan pengetahuan. Pemerintah desa perlu merencanakan lewat rencana pengolahan jangka menengah desa. Wah, pemerintah desa itu Bang ya. Jadi karena desa juga sekarang kuat dalam konteks punya wewenang sendiri kan. Kewenangan sendiri gitu. Dan yang perlu diingat di sini adalah aksi-aksi adaptasi perubahan iklim itu tidak selalu sifatnya pemberdayaan kan. Bisa juga infrastruktur kan. Betul. Itu yang perlu dipahami juga misalnya oleh pemerintah desa. Bahwa aksi adaptasi itu ternyata bisa juga infrastruktur. Perlu mungkin irigasi,
Yang perlu diingat dan dibicarakan mungkin ke depan adalah maladaptasinya. Yang mana maladaptasi, kan itu yang penting. Jangan sampai itu dianggap sudah adaptasi ternyata merugikan titik-titik lain kan. Ini harusnya jadi proses-proses ke depan. Siap. Menarik. Jadi adaptasi itu tidak hanya manusianya yang beradaptasi, tapi infrastrukturnya juga. Ya. Bagaimana ketika membangun memikirkan dampak perubahan iklim itu sehingga pembangunannya tidak sia-sia dalam bentuk iklim. Sia-sia, karena bisa merugikan kan. Betul. Kalau kita tidak punya proyeksi tentang perubahan iklim ke depan. Betul, justru malah merugikan. Pembangunannya jadi sia-sia. Merugikan. Ada banyak sekali cerita-cerita menarik, pengetahuan-pengetahuan di tingkat lokal yang kemudian ditemukan dalam program ini. Saya berharap nih Bang, saya ketika misalnya ke depan gitu, saya membayangkan Abang dan teman-teman konsorsium itu menyusun dokumen, buku, cerita, Insya Allah. pengetahuan gitu, Mudah. sehingga cerita yang sudah pengetahuan yang sudah didapatkan di program ini tidak hanya bisa diakses oleh warga atau masyarakat sekitar Bulukumba, tapi juga justru Jakarta dan sebagainya. Karena semua wilayah di Indonesia tuh relatif punya gas, relatif punya persoalan yang sama, dan juga terdampak iklim yang Sama, global. kurang lebih sama. Global kan. Global juga betul. Jadi menarik nih Bang pengetahuannya. Saya tunggu Bang pengetahuannya yang bisa diakses sama kita semua. Ya udah. Bang, terima kasih banyak Makasih, Bang. atas waktunya. Kita ketemu lagi dan semoga sukses terhadap program. Oke. Teman-teman, kita banyak sekali mendapatkan pelajaran soal bagaimana tata kelola desa yang baik, bagaimana melakukan pendampingan dan pendekatan terhadap warga untuk beradaptasi, bagaimana menjelaskan isu adaptasi yang sangat rumit kepada warga desa, dan kemudian bagaimana memastikan inisiatif di desa itu didukung oleh regulasi di level kabupaten. Kita ketemu lagi di UTAS kemitraan lainnya bersama narasumber-narasumber yang hebat juga. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih. Mantap.